Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Kaum Komariah. Kita sharing COVID-19 dalam perspektif Islam yang kedua. Pada yang pertama dikatakan bahwa kita harus sabar, ikhtiar, dan tawakal dalam rangka menghindari dampak buruk perkembangan COVID-19. Harus diperhatikan berbagai petunjuk dan protokol yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, termasuk melakukan perenggangan sosial atau at-tabaud al-ijtimai, social distancing, maupun upaya stay at home atau work from home sebagai tindakan preventif dengan tetap memperhatikan produktivitas kerja sesuai tuntunan Rasulullah bahwa jangan orang sakit dicampurkan dengan orang yang sehat. Di hadis yang lain dikatakan bahwa apabila kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka jangan kalian memasukinya. Tapi jika wabah itu terjadi di tempat kamu berada, maka jangan keluar atau pergi dari tempat tersebut. Tindakan ini sejalan pula dengan perintah Rasulullah kepada orang yang sakit ketika terjadi suatu baiat. Dalam prosesi baiat, umumnya kedua belah pihak saling bersalaman. Akan tetapi, dalam kasus tersebut Rasulullah menyuruh pulang orang yang sakit dengan tetap menerima taubatnya. Sesuai pula dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 bahwa bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dengan kita tinggal di rumah itu merupakan bagian dari ibadah, kecuali ada hal yang sulit dihindari dengan tetap memakai aturan protokol kesehatan. Usaha aktif mencegah penurunan COVID-19 merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad, dan sebaliknya tindakan sengaja yang membawa pada resiko penularan merupakan tindakan yang buruk atau zalim. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 32 dikatakan bahwa siapa saja yang berusaha memelihara eksistensi kehidupan seorang manusia, maka ia seakan telah menjaga eksistensi kehidupan seluruh umat manusia. Sebaliknya siapa saja yang telah dengan sengaja membiarkan seseorang terbunuh, maka ia seakan telah menghilangkan eksistensi seluruh umat manusia. Demikian pula dalam suatu hadis dinyatakan bahwa orang yang berusaha mempertahankan harta, agama, darah atau jiwa dan keluarganya atau orang lain, seperti para ahli medis yang berjuang mempertahankan nyawa orang yang terpapar COVID-19 dan orang pada umumnya yang berusaha agar corona tidak menyebar luas, merupakan orang yang berada di jalan Allah dalam arti jihad. Itulah mengapa ketika mereka meninggal termasuk syahid. Mafhum mukhalafah mengatakan bahwa orang yang justru dengan aktif secara sengaja atau menyepelekan wabah COVID-19 sehingga abai dan membahayakan dirinya, juga orang lain adalah termasuk yang merupakan kezaliman pada orang ini dengan melanggar firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Setelah usaha menjaga kesehatan dengan segala aktivitasnya, maka bila terjadi penyakit kita harus berupaya mengobati sebagai bentuk daripada ikhtiar. Oleh sebab itu, para ahli termasuk dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan upaya tersebut sekaligus menyediakan segala keperluan yang akan berkaitan dengannya. Sebagaimana perintah berobat yang disampaikan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit sekaligus obatnya. Oleh karena itu berobatlah kamu, jangan dengan obat yang haram. Adapun kewajiban para ahli dalam pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pengobatan selaras dengan surat An-Nahl ayat 43 bahwa bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Selaras juga dengan kaidah fikih bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.
kesulitan. Itu jadi pemerintah harus senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, seandainya hal itu sudah dilakukan pemerintah, masyarakat, ternyata ada pasien COVID-19 yang meninggal dunia yang sebelumnya telah berikhtiar dengan penuh keimanan untuk mencegah atau mengobatinya, maka mendapat pahala sebagai matinya orang yang syahid. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa ketika suatu hari pernah ada wabah penyakit menular at-ta'un terjadi, korban wabah penyakit yang bertawakal dan berbaik sangka kepada Allah akan mendapatkan pahala syahid. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya wabah at-ta'un atau penyakit menular dan mematikan itu adalah ujian yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah juga menjadikannya sebagai rahmat, bentuk kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba yang ketika di negerinya terjadi at-ta'un lalu tetap tinggal di sana dengan sabar, doa dan ikhtiar dan mengharap pahala di sisi Allah, dan pada saat yang sama ia sadar bahwa tak akan ada yang menimpanya selain telah digariskannya, maka tindakan ini dibalas oleh Allah sebagai pahala syahid. Jadi kita tidak bersedih hati, tidak terlalu berduka karena mereka yang mati lebih dulu dipanggil Allah termasuk kelompok orang-orang yang syahid. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.